Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Soul bersama saya Ahmad Rois. Jangan lupa tonton sampai habis video ini sehingga kita bisa memahami sepenuhnya. Kali ini kita akan membahas tentang hipnoterapi untuk diri sendiri dengan tujuan menurunkan berat badan. Hipnoterapi telah menjadi salah satu metode yang efektif dalam membantu individu untuk mengatasi masalah berat badan yang berlebih dengan kombinasi sugesti yang tepat dan pemrograman pikiran yang positif. Itu bisa menurunkan berat badan. Hipnoterapi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku terkait makanan dan aktivitas kita, aktivitas fisik, dan mempengaruhi pengelolaan emosi. Dan sekali lagi, hipnoterapi dapat digunakan untuk mengatasi berat badan yang berlebih dan tentunya marilah kita praktekkan. Hipnoterapi adalah bentuk terapi yang melibatkan penggunaan relaksasi yang mendalam dan sugesti positif untuk merubah pola pikir bawah sadar seseorang. Ini memungkinkan individu untuk mengakses pikiran dan keyakinan yang mendasarinya, yang mungkin mempengaruhi perilaku seseorang tersebut terkait makanan dan berat badan. Dalam konteks saat ini mengatasi berat badan yang berlebih, hipnoterapi dapat membantu mengatasi kebiasaan makan berlebihan, mengurangi keinginan makanan yang tidak sehat, kemudian meningkatkan motivasi untuk berolahraga dan mengelola stres serta emosi yang memicu makan berlebihan. Hipnoterapi untuk menurunkan berat badan sering dinamakan dengan self hipnosis menurunkan berat badan atau hypnoslimming. Untuk lebih memahami bagaimana langkah-langkah melakukan hipnoterapi diri sendiri terkait berat badan yang berlebih, yaitu satu, persiapan, yaitu yang pertama, tentukan atau temukan tempat yang tenang dan nyaman di mana kita tidak ada gangguan. Kemudian duduk atau berbaring, bisa duduk atau berbaring dengan posisi yang nyaman. Pastikan
saat melakukannya kita rileks dan siap untuk memasuki kondisi terfokus atau kondisi hipnosis, atau biasa dinamakan memasuki keadaan trance, kondisi terhipnosis, kondisi rileks, kondisi terfokus. Langkah selanjutnya adalah relaksasi. Bagaimana untuk masuk ke relaksasi? Mulailah dengan pernafasan yang dalam atau bernafas yang dalam dan perlahan. Bernafas, tarik nafas, keluarkan. Begitu sampai beberapa kali, dan tentunya jangan lupa untuk fokuskan perhatian kita terhadap nafas kita. Jadi fokuslah terhadap nafas kita. Fokus terhadap nafas kita, nikmati nafas keluar masuknya nafas kita, dan bayangkan udara segar yang masuk ke dalam tubuh kita ini, dan energi yang keluar melalui hidung ketika bernafas itu membantu untuk semakin rileks dan bebas dari ketegangan. Itu singkatnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah visualisasi. Maksudnya visualisasi itu seperti apa? Jadi visualisasikan diri kita itu dalam keadaan ideal yang tentunya karena ini program untuk menurunkan berat badan, berarti ideal yang berkaitan dengan berat badan dan kesehatan. Lihatlah diri kita dengan berat badan yang sehat dan energik. Jadi visualisasikanlah bahwa badan kita itu sehat, energik, dan bahagia. Sehat dan bahagia. Dan bayangkan pula terkait aktivitas fisik kita yang kita nikmati dan makanan sehat yang kita konsumsi. Jadi yang divisualisasikan atau dibayangkan adalah aktivitas fisik yang baik, terus makanan sehat yang kita konsumsi. Kemudian rasakan perasaan bangga dan puas yang datang ketika mencapai tujuan berat badan yang ideal yang kita inginkan. Jadi visualisasikan hal tersebut. Kemudian selangkah selanjutnya tentu adalah sugesti positif. Jadi sugestikan hal positif pada diri kita sendiri dengan kalimat membangkitkan motivasi bagi diri kita. Contohnya gimana? Contohnya, saya dengan senang hati memilih makanan yang sehat dan menjaga pola makan yang seimbang. Atau bisa juga dengan kalimat, saya menemukan sukacita dalam bergerak dan menjaga tubuh saya selalu sehat, segar, bugar. Tentunya
ketika mengucapkan sugesti positif tersebut harus diiringi dengan apa? Dengan merasakan setiap kata-kata tersebut dengan yakin dan percaya bahwa sugesti tersebut sedang mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Bisa juga dengan contoh sugesti positif lain. Saya menghargai dan mencintai tubuh saya saat ini. Dan saya siap untuk membuat perubahan positif. Contoh lagi, saya mengkonsumsi makanan yang memberi nutrisi pada tubuh saya dan mendukung kesehatan yang optimal. Contoh lagi, saya menikmati berolahraga dan aktivitas fisik, serta saya melakukan hal itu dengan gembira dan penuh energi. Itu contoh-contoh dan masih banyak contoh tentang kalimat-kalimat tersebut. Bisa dirangkai sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah terkait menurunkan berat badan dengan hipnoterapi, tidak lepas dari pengelolaan stres dan emosi. Jadi fokus pada pengelolaan stres dan emosi yang dapat memicu makan berlebihan. Jadi stres itu kalau nggak dikelola, jadi emosi dan stres kalau nggak dikelola bisa memicu makanan ketika makan berlebihan. Jadi bacakan sugesti yang membuat Anda merasa tenang dan mengatasi stres dengan cara yang sehat. Sebagai contoh-contoh sugesti lagi terkait pengelolaan stres dan emosi, saya dengan mudah melepaskan stres dan menemukan kedamaian dalam diri saya. Bisa juga dengan kalimat lain, saya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola emosi dengan bijaksana, dan masih banyak contoh-contoh lain cara mengelola emosi dan stres. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah kebiasaan buruk atau kebiasaan makan yang tidak sehat itu harus dirubah, kan gitu. Bagaimana cara merubahnya kebiasaan makan yang tidak sehat tersebut? Ya, gunakan dengan sugesti positif, karena ini terkait hipnoterapi. Ya, gunakan sugesti positif terkait makanan, mengubah makanan tersebut. Contoh sugestinya gimana? Contohnya, saya dengan mudah mengurangi porsi makan dan menghentikan diri saat saya merasa kenyang. Contoh 1, contoh 2 bisa. Saya menikmati makanan sehat yang memberi nutrisi pada tubuh saya dan memberi energi yang berlimpah. Itu langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya apa? Nah, ini langkah yang sangat penting. Apa itu? Langkah pengulangan atau repetisi sugesti. Jadi ulangi self hypnosis dari langkah 1 sampai 6 tadi secara teratur
setiap hari kalau memang pengen berhasil. Jadi ulangi setiap hari. Semakin sering Anda mengulangi sugesti dan visualisasi positif tersebut, tentunya semakin kuat pengaruhnya terhadap pikiran bawah sadar Anda. Perlu diingat, selama sesi self hipnosis atau hipnoterapi untuk diri sendiri, itu yang sangat perlu diingat adalah penting untuk tetap fokus, terbuka, dan mengizinkan pikiran Anda untuk menerima. Menerima apa? Menerima sugesti positif. Ingat pula bahwa hipnoterapi adalah sebuah alat yang dapat membantu kita dalam perjalanan mengatasi berat badan yang berlebih. Tetapi tetap dibutuhkan komitmen dan kerja keras. Jadi kalau memang tubuh pengen ideal, tidak berlebih, ya lakukan langkah-langkah tadi dengan baik. Jadi hipnoterapi dapat menjadi metode yang efektif dalam mengatasi berat badan yang berlebih. Tentunya dengan menggunakan langkah-langkah self hipnosis yang tepat. Yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita terkait dengan makanan, aktivitas, dan pengelolaan emosi. Penting juga untuk diingat bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik, dan hasil hipnoterapi dapat bervariasi. Dan jika Anda merasa perlu bantuan tambahan, selalu disarankan untuk mencari bantuan dari seorang profesional hipnoterapi yang berpengalaman. Namun jika self hipnosis atau hipnoterapi untuk diri sendiri ini belum membuahkan hasil yang maksimal, sekali lagi untuk menghubungi hipnoterapis profesional. Sekali lagi saya tekankan, hipnoterapi itu alat yang kuat untuk mengatasi luka batin dan trauma emosional yang dalam. Dengan langkah-langkah self hipnosis yang tepat, Anda dapat membuka pintu menuju penyembuhan dan pemulihan yang mendalam. Sekali lagi, ingatlah bahwa setiap perjalanan penyembuhan adalah unik dan penting untuk memberi diri Anda untuk memberi waktu dan kesabaran yang cukup. Dalam proses ini, Anda akan menemukan kekuatan yang tak terduga dalam diri Anda sendiri untuk mengatasi luka batin dan hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Demikian yang
bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk menonton atau menyimak videonya sampai selesai, serta jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan boleh untuk bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dengan video-video selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.